Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil desain jaringan Gedung Teknik Elektro Lantai 2 Kampus 2 untuk mata kuliah Manajemen dan Desain Jaringan. Kami dari kelompok 4, anggota kami terdiri dari Hasri Ainun Eka Pertiwi, Salmia, Sultan Agung D, dan Hasri Anissa. Adapun agenda pembahasan yang akan kita bahas pada video ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga step 1, yang keempat step 2, yang kelima step 3, dan yang keenam penutup. Teknik Elektro adalah salah satu jurusan dari perguruan tinggi negeri di Makassar, yaitu Politeknik Negeri Ujung Pandang atau PNUP. Gedung belajar Teknik Elektro terdapat di dua kampus PNUP, yaitu Kampus 1 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Kampus 2 yang terletak di Moncongloe, Kecamatan Moncongloe. Gedung yang terletak pada Kampus 2 ini masih terbilang baru dan membutuhkan pembangunan infrastruktur jaringan di dalamnya. Tujuan dari desain jaringan Gedung Teknik Elektro Lantai 2. Yang pertama, mendesain topologi jaringan pada Gedung Teknik Elektro Lantai 2. Yang kedua, mengakomodir kebutuhan internet seluruh pengguna Gedung Teknik Elektro Lantai 2. Yang terakhir atau yang ketiga, meningkatkan kinerja kegiatan yang dilakukan di Gedung Teknik Elektro Lantai 2. Step 1. Pada tahapan ini, hal yang dibutuhkan adalah informasi untuk mempertimbangkan dalam mendesain jaringan. Adapun informasi-informasi yang telah diperoleh dari gedung tersebut antara lain: yang pertama, wawancara. Pertanyaan terdiri dari 6 poin seperti pada gambar. Selanjutnya, narasumber. Kami memiliki 4 narasumber. Yang pertama, Ivana Yuni Astari berasal dari Prodi TKJ. Yang kedua, Andi Ferdiawan yang berasal dari Prodi TMJ. Dan yang ketiga, Arkam yang berasal dari Prodi Teknik Listrik. Dan terakhir adalah Nur Fadli yang berasal dari Prodi TMJ. 2. Denah Gedung Elektro Lantai 2 Kampus 2 seperti yang Anda lihat pada video ini. Informasi fungsionalitas teknik elektro lantai 2. Jumlah ruangan yang terdapat pada elektro lantai 2 yaitu 18 ruangan. Di antaranya ada 8 ruang belajar, 1 ruang kajur, 1 ruang dosen, 1 ruang staf, 1 ruang rapat, 1 ruang seminar, 1 ruang infrastruktur, 1 ruang alat dan bahan, 2 ruang HMJ, dan 1 lab multimedia di mana terdapat 25 komputer yang bisa memfasilitasi 25 mahasiswa. Daya tampung mencapai 300 orang. Semua user dapat terhubung ke jaringan internet sesuai dengan alokasi jaringan yang telah ditentukan. Masih pengumpulan data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara terhadap klien. Pertama, wawancara. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap klien, mahasiswa jurusan Teknik Elektro didapatkan data sebagai berikut. Dari 4 narasumber, jumlah siswa dalam kelas terdapat 17, 21, dan 25 orang, dengan jumlah pengajar 1-3 orang. 2 dari 4 narasumber mengatakan tidak menggunakan komputer pada saat proses belajar dan 2 narasumber yang berasal dari Prodi TMJ mengatakan menggunakan komputer pada saat proses belajar di ruangan lab mobile programming dan lab studio. 3 dari 4 narasumber mengatakan membutuhkan koneksi internet saat proses belajar dan 1 narasumber mengatakan kadang-kadang membutuhkan koneksi internet saat proses belajar. 2 dari 4 narasumber mengatakan hanya membutuhkan WiFi untuk proses belajar, dan 2 narasumber yang berasal dari Prodi TMJ mengatakan membutuhkan kabel LAN dan WiFi saat proses belajar di ruangan lab mobile programming dan lab studio. Dari hasil kuesioner, berdasarkan hasil kuesioner yang dibuat menggunakan Google Form,
menyurvei beberapa user klien yang pernah menggunakan gedung tersebut. Diperoleh informasi sebagai berikut. Program studi. Pada tahap ini terdapat 21 tanggapan, di mana 52,4% responden berasal dari D4 TKJ, sedangkan 23,8% berasal dari D4 TMJ, sedangkan 9,5% berasal dari D3 Teknik Listrik dan D3 Teknik Telekomunikasi. Sisanya berasal dari D4 Teknik Listrik. Selanjutnya, dalam satu ruangan biasanya ada berapa orang? Terdapat 6 tanggapan seperti pada gambar ini. Selanjutnya, dalam ruangan lab mobile programming dan lab studio, jenis jaringan apa yang Anda butuhkan? Terdapat 6 tanggapan. Sebanyak 33,3% mengatakan membutuhkan kabel LAN dan Wi-Fi. Sedangkan 33,3% lainnya mengatakan tidak memakai ruangan, sedangkan 16,7% mengatakan membutuhkan Wi-Fi, dan 16,7% lainnya mengatakan membutuhkan kabel LAN. Kami memasukkan pertanyaan ini pada kuesioner. Mengapa? Karena dari informasi yang kami dapat sebelumnya, ruangan yang terdapat komputer untuk pembelajaran hanya terdapat pada ruangan lab mobile programming dan lab studio. Itu kenapa kami ingin mengetahui jenis jaringan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, bagaimana koneksi jaringan kampus di gedung teknik elektro lantai 2? Terdapat 21 tanggapan. Sebanyak 52,4% mengatakan baik, dan 23,8% mengatakan cukup baik, sedangkan 23,8% lainnya mengatakan kurang baik. Yang terakhir, apa harapan dan saran dari teman-teman terhadap kondisi jaringan di gedung teknik elektro lantai 2? Di sini terdapat 21 tanggapan. Kebanyakan mengharapkan koneksi kecepatan jaringannya ditingkatkan lagi, dan jaringannya mencakup seluruh tempat di lantai 2 gedung teknik elektro. Step 2. User Recruitment. Pada tahapan ini, dilakukan user recruitment untuk menentukan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh pengguna. User requirement ini meliputi planned application, planned infrastructure service, organization goals, dan organization constraint. Yang pertama, identifikasi rencana aplikasi. Terdapat application type, application, criticality, critical atau important atau unimportant, dan comments. Yang pertama, email, application Gmail, criticality-nya important. Comments-nya digunakan untuk menyimpan, mengirimkan, dan mengumpulkan tugas. Yang kedua, System Information. Application-nya adalah SIMAP. Criticality-nya important. Sedangkan comments-nya digunakan untuk mengakses informasi layanan akademik. Yang ketiga, Web Browsing. Aplikasinya adalah Google Chrome dan Firefox. Criticality-nya important. Comment-nya digunakan untuk mengakses web dan informasi di internet. Yang keempat, video on demand. Application YouTube, criticality important. Comments digunakan untuk streaming materi kuliah ataupun tugas. Yang kelima adalah database. Application Oracle Database. Criticality important. Comments digunakan untuk menyimpan data dengan skala yang besar. Application type yang terakhir adalah customer support. Application, e-learning PNUP, dan Google Meet. Criticality important digunakan sebagai media pembelajaran dan juga media komunikasi antar dosen dan mahasiswa. Yang kedua, identifikasi layanan infrastruktur. Terdapat service dan comments. Yang pertama, security. Digunakan WPA2 encryption menggunakan ACL atau Access Control List Encryption, firewall, dan hak akses. Yang kedua, QoS, meningkatkan performansi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay.
menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth dan mengontrolnya sesuai dengan penggunaan. Yang ketiga, network management. Jaringan dapat dikontrol dan dimonitoring oleh IT center. Yang terakhir, high availability. Adanya ketersediaan koneksi internet setiap saat berlangsungnya proses pembelajaran dan kegiatan yang membutuhkan internet di gedung teknik elektro lantai 2 kampus 2. Yang ketiga, identifikasi tujuan organisasi. Di sini terdapat organizational goal, gathered data, dan comments. Di mana organizational goal-nya kita meningkatkan kinerja kegiatan yang dilakukan di gedung teknik elektro. Comments-nya meningkatkan koneksi dan ketersediaan jaringan agar dapat memaksimalkan dan meningkatkan kegiatan. Yang keempat, identifikasi hambatan organisasi. Terdapat organizational constraint, gathered data, atau existing situation, dan comments. Yang pertama, budget. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan. Tidak ada batas biaya di sini, selama perangkat yang digunakan itu dibutuhkan dan diperlukan. Yang kedua, personel. Network engineer. Dibutuhkan engineer yang berkompeten di bidangnya untuk membangun jaringan dan melakukan perawatan, juga pemeliharaan perangkat. Yang ketiga, police. Data mengenai standar keamanan, protokol, dan multivendor. Perlunya sebuah standar keamanan untuk mencapai 3 tujuan utama, kerahasiaan, ketersediaan, dan integrasi. Scheduling, 3-6 bulan. Pengadaan perangkat dan pembangunan jaringan diperkirakan membutuhkan waktu 3-6 bulan. Step 3. Dari step 1 dan 2, mendesain jaringan berdasarkan hal tersebut sebagai solusi dari masalah yang terdapat dalam gedung Teknik Elektro Lantai 2 Kampus 2 PNUP. Tools yang digunakan dalam mendesain jaringan ini adalah paket tracer. Rancangan topologi seperti pada gambar, terdapat 1 server, 6 switch, dan 4 access point, di mana dari 23 responden dari kuesioner yang telah kami lakukan menyatakan harapan adanya optimalisasi terhadap koneksi jaringan pada gedung elektro lantai 2 kampus 2. Sebagian besar aktivitas dilakukan pada ruangan laboratorium praktikum, di mana saat proses praktikum dibutuhkan koneksi internet untuk mendukung proses praktikum tersebut. Responden juga menyatakan lebih banyak menggunakan Wi-Fi daripada kabel LAN saat mengakses jaringan. Pada perangkat yang akan digunakan ada 8, 1 router CRS 309 1G 8S. Ini memiliki 8 slot SPP mendukung hingga 10 modul GB yang menghasilkan kapasitas switching total 160 GB per sekund dan total trunk non-blocking 81 GB per sekund. Perangkat ini juga memiliki CPU dual core 800 MHz, RAM 512 MB, port Ethernet, manajemen dengan input daya PoE, port serial RS232, dan mampu melakukan dual port router OSS atau SWOS. 2. Switch. Pada switch, yaitu TLS SF1048 dirancang untuk memenuhi kebutuhan workgroup dan kebutuhan konektivitas departemen. Switch yang handal, mudah, dan menggunakan tanpa kompleksitas manajemen. Access point. 3. Pada pemilihan access point, di sini kami memiliki Rutgers R320 karena dapat digunakan oleh 100 user secara bersamaan. 4. Kabel UTP, kabel LAN Cat 5 bundle dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan lapangan. 5. Konektor RJ45. Konektor RJ45 digunakan untuk membuat kabel LAN. 6. Tank crimping. Tank crimping RJ45 plus kabel LAN tester. Pada crimping tol RJ ini difungsikan sebagai crimping
dapat juga difungsikan sebagai kabel LAN tester. 7. PC. Pada PC di sini kami memilih untuk PC rakitan agar sesuai dengan kebutuhan. Intel Core i7, RAM 16 GB, VGA card 6 GT 1030, hard disk 500 GB, mouse plus keyboard, dan monitor 24 inch. 8. Printer. Canon Pixma TR4570S untuk keperluan sehari-hari, mulai dari copy, scan, fax, dan mobil printing. Estimasi biaya: router 1 unit 4.096.000, switch 6 unit 1.850.000, access point 4 11.999.000, kabel UTV 3 roll 1.065.000, konektor RJ45 3 pack 297.000, tang crimping RJ45 3 885.000, PC 26 unit 130 juta, printer 3 unit 3.657.000, total 153.049.996. Rencana pengalamatan IP address pada gedung elektro lantai 2 seperti pada tabel berikut. Jenis IP kelas yang kami gunakan yaitu IP address kelas A, di mana jumlah host yang kami sediakan sesuai dengan kapasitas jumlah user di setiap ruangan. Untuk estimasi bandwidth, kami rancang sesuai jumlah host di setiap ruangan dengan mempertimbangkan tipe penggunaannya. Ada 3 tipe penggunaan jaringan internet. Yang pertama, tipe penggunaan jaringan internet low, di mana pengguna jaringan internet ini mengakses seperti email dan simple web surfing. Yang kedua, medium, biasanya mengakses internet seperti web application dan streaming audio. Yang terakhir, tipe pengguna jaringan high, di mana mengakses jaringan untuk instruktur web training, large file transfer, atau video streaming dengan kualitas tinggi. Yang terakhir adalah perencanaan pengkabelan. Di sini terdapat sumber dan tujuan. Di sini kita menggunakan konektor RJ45 dan jenis kabel UTP. Adapun konfigurasinya cross dan stripe. Lalu tabel jumlah koneksi atau kabel. Itulah video presentasi dari kelompok kami tentang desain jaringan Gedung Teknik Elektro Lantai 2 Kampus 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.